Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Venturas. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasi routing RIP di router Mikrotik. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan teman-teman subscribe dulu channel Dodi Venturas, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau ada update video terbaru dari channel ini. Di channel ini saya banyak membahas tutorial seputar computer networking, ya seperti Mikrotik, Cisco, dan juga tutorial GNU Linux maupun tutorial komputer lainnya. Oke, kita lanjutkan materi pembahasannya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mengkonfigurasi routing RIP ya pada router Mikrotik. Sebelumnya kita sudah belajar mengkonfigurasi static routing. Kita akan lanjutkan kembali materi terkait routing. Namun kali ini kita akan belajar ataupun membahas materi terkait routing protokol atau dynamic routing, yaitu RIP ya. RIP adalah routing information protocol ya. Ini merupakan salah satu protokol yang termasuk ke dalam kategori IGP atau Interior Gateway Protocol ya. Routing protokol ini digunakan untuk menghubungkan network yang berada dalam satu autonomous system yang sama ya. Di dalam implementasinya RIP ini menggunakan algoritma distance vector ya, yaitu sebuah algoritma yang melihat arah dan juga jarak untuk mencapai network tujuan. Selain itu, RIP juga menggunakan hop count sebagai metriknya, yaitu banyaknya jumlah jaringan yang akan dilewati ketika hendak menuju network tujuan ya. Nah, link hop count terkecil adalah link yang akan dijadikan sebagai jalur terbaik atau best path untuk mencapai network tujuan ya. Ini berguna jika router yang menjalankan routing RIP ini memiliki beberapa jalur untuk menjangkau remote network ataupun network yang akan dituju. Nah, konfigurasinya sederhana ya untuk routing RIP ini, namun bukan berarti tanpa keterbatasan. Salah satu kekurangan dari routing RIP ini adalah keterbatasan jumlah hop count ya, yaitu yang hanya mencapai maksimum 15 hop count saja. Jadi kalau misalkan hop countnya lebih dari 15 router ya, maka routing RIP tidak bisa bekerja ya. Jadi untuk itu routing RIP ini dicocok diimplementasikan pada jaringan skala kecil hingga menengah ya. Kita bahas lagi mengenai routing RIP ini. Nah, routing RIP ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada RIP version 1, 2, dan juga RIP NG. Ya, apa itu RIP version 1? RIP version 1 ini merupakan protokol yang bersifat kelas pool ya. Dalam proses routing update, routing protokol ini hanya akan mengirimkan informasi network address-nya saja tanpa menyertakan informasi subnet mask-nya. Jadi RIP version 1 ini kurang cocok kalau kita terapkan pada jaringan yang menggunakan teknik subnetting ataupun PLSM ya. Kemudian ada juga RIP version 2. Ini adalah pengembangan dari RIP version 1. Algoritma dan metrik yang digunakan keduanya masih sama. Yang membedakan adalah RIP version 2 ini merupakan routing protokol yang bersifat classless. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan teknik subnetting maupun PLSM pada jaringan, RIP version 2 ini cocok ya. Selanjutnya adalah RIP NG. Ini adalah RIP next generation. Ini merupakan routing RIP yang hanya bisa digunakan pada jaringan yang menggunakan pengalamatan IP version 6 saja. Oke, untuk konfigurasinya teman-teman juga bisa membaca lengkap di blog saya tutorialjaringan.com ini. Nah, namun topologinya berbeda ya, bukan seperti ini. Namun seperti ini ya. Ini saya sudah menyiapkan topologi di GNS3. Nanti mungkin topologi ini akan saya upload, nanti bisa teman-teman download dan praktekkan ya. Nah, di topologi ini bisa teman-teman lihat di sini ada network A dan network B, di mana ada R1 di network A dan R2 di network B. Nah, ini sudah saya berikan pengalamatan IP-nya. Jadi tujuannya adalah kita akan menghubungkan PC1 dengan PC2 maupun sebaliknya ya. Tujuan akhirnya adalah PC1 dan PC2 ini bisa saling berkomunikasi. Nah,
Di video sebelumnya kita sudah belajar menghubungkan antar PC yang berada di dalam network yang berbeda menggunakan teknik static routing. Kali ini kita akan mengkonfigurasi menggunakan dynamic routing. Jadi kita tinggal advertise saja mana-mana interface yang akan kita aktifkan routing RIP, dan juga kita advertise networknya, maka nanti router akan memilih jalur secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi menentukan jalur secara manual ya. Oke, kita akan konfigurasi. Pertama saya nyalakan dulu setiap router ya. Oh ya, kalau teman-teman belum paham bagaimana cara membuat topologi menggunakan GNS3, silakan teman-teman simak video saya sebelumnya. Silakan klik link di atas ini ya, untuk belajar membuat topologi sederhana menggunakan GNS3. Pastikan juga teman-teman sudah menginstal MikroTik CHR, dikarenakan ini yang saya jalankan di GNS3 ini menggunakan MikroTik CHR ya. Tutorialnya juga sudah saya upload di channel ini, silakan klik link di atas ini ya. Oke, untuk mengkonfigurasinya, pertama kita konsol router R1. Oke, ini adalah R1. Oke, username-nya default ya, admin, passwordnya kosong. Nah, ini masih kosong ya, belum ada konfigurasi apapun. Oke, langkah pertama kita ubah dulu hostname-nya. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita dalam proses konfigurasi dan juga troubleshoot. Caranya system identity set name ya, kemudian di sini R1. Oke. Nah, setelah itu kita setting dulu masing-masing alamat IP pada masing-masing interface router. Nah, kita setting alamat IP di R1 ini di Ether 1 dan juga Ether 2 ya. Caranya IP address ya, add address 192.168.1.1/24, interface-nya Ether 1. Jadi interface ini merupakan interface yang terhubung ke R2 ya. Oke, kemudian kita tambahkan juga alamat IP 192.168.10.1/24, interface-nya Ether 2. Interface Ether 2 ini merupakan interface yang terhubung ke PC 1 ya, seperti ini. Nah, jadi cukup ini aja, kita tambahkan alamat IP-nya, kemudian kita beralih ke R2, kita konsol kembali. Oke. Nah, username-nya juga sama, masih admin, passwordnya kosong. Pertama kita ubah dulu sistem identity. Identity-nya. System identity set name R2 begini ya. Kemudian kita tambahkan alamat IP pada masing-masing interface router. IP address address 192.168.1.2/24, interface-nya Ether 1 ya. Interface Ether 1 ini interface yang terhubung ke R1 ya. Oke, kemudian kita tambahkan alamat IP 192.168.20.1 ya, /24, interface-nya Ether 2. Ini yang terhubung ke PC 2 seperti ini. Oke, seperti ini sudah selesai. Kemudian kita setting dulu alamat IP pada masing-masing PC. Oke, nah di GNS3 cara setting IP-nya IP ya, kemudian 192.168.10.2.255 ya, seperti ini 0, kemudian gateway-nya seperti ini ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk menampilkan alamat IP-nya kita ketik perintah show IP. Nah, seperti ini. Di sini bisa teman-teman lihat untuk PC 1 sudah terkonfigurasi IP 10.2. Kita coba verifikasi dengan mengetikkan ping 192.168.10.1 ya. Pastikan sudah mendapatkan pesan balasan berupa reply from seperti ini. Oke, kita beralih ke PC 2. Oke, untuk menambahkan alamat IP di PC 2,
perintahnya IP 192.168.20.2 ya. Netmasknya 2553 kali 0, kemudian gateway-nya 20.1 seperti ini. Kemudian kita cek show IP. Nah, di sini sudah terkonfigurasi juga alamat IP 20.2 ya. Nah, kemudian kita coba verifikasi dengan menjalankan ping ke alamat IP gateway. Oke, sudah mendapatkan pesan balasan ya. Oke, ini sudah kita konfigurasi semua alamat IP baik pada masing-masing PC maupun masing-masing router. Nah, coba kita tes pingnya dari PC 2 ke PC 1 dan juga sebaliknya untuk memastikan apakah sudah terhubung atau belum, begitu ya. Kita jalankan ping 10.2 ya, dari PC 2 ke PC 1. Network unreachable ya, jadi networknya belum terjangkau ya. Kemudian kita ping sebaliknya 20.2 sama ya, masih unreachable atau destination network unreachable ya. Ini dikarenakan belum ada entry routing ya yang memberitahu kepada R1 untuk menuju ke sini itu lewat mana ya. Jadi kita perlu konfigurasi static route map, kita perlu konfigurasi dynamic routing RIP-nya. Pertama, kita setting dulu di R1 ya. Langkah pertama, kita aktifkan dulu interface yang menjalankan RIP. Perintahnya ya IP route RIP ya, interface, add interface ya. Interface-nya adalah Ether 1. Jadi yang perlu kita aktifkan routing RIP-nya adalah interface yang menghubungkan antara kedua router di R1 yaitu Ether 1, begitu pula di R2 Ether 1 juga. Jadi di sini routing RIP interface add interface Ether 1. Kemudian kita definisikan SAN-nya. SAN-nya adalah version 2. Ini dikarenakan kita akan menggunakan RIP version 2. Kemudian receive-nya juga version 2. Begini, enter. Oke, kemudian kita beralih ke R2. Di R2 juga perintahnya sama, routing RIP interface add interface Ether 1, SAN-nya version 2, receive-nya version 2 juga, seperti ini. Nah, kalau sudah interface-nya kita sudah aktifkan RIP-nya di masing-masing interface, kita kenalkan network-nya ke dalam routing RIP ini. Perintahnya seperti ini, kita eksekusi dulu di R1. Perintahnya adalah routing RIP network add network ya, 192.168.1.0/24 seperti ini. Kemudian routing RIP network add network 192.168.10.0/24. Oke, konfigurasi routingnya sudah selesai di R1. Kemudian kita konfigurasi di R2. Perintahnya sama. Oke, routing RIP network add network 192.168.1.0/24, enter. Kemudian tambahkan lagi routing RIP network add network 192.168.20.0/24. Oke, sudah selesai seperti ini. Jadi konfigurasinya cukup 3 baris aja ya untuk setting RIP ini. Pertama, kita tambahkan dulu alamat IP pada masing-masing interface. Kalau sudah, kita aktifkan routing RIP-nya pada interface router. Yang terakhir, kita advertise network-nya seperti ini. Oke, kemudian kita coba tes ping ya, dari PC 1 ke PC 2. Sudah reply. Kemudian kita ping dari PC 2 ke PC 1 atau sebaliknya. Nah, sudah reply juga ya. Seperti itu. Sampai di sini berarti konfigurasi routing RIP-nya sudah sukses dan berjalan. Oke, untuk
memverifikasi untuk keperluan troubleshoot, kita bisa mengecek routing RIP ini pada router dengan menjalankan perintah IP route print. Nah, bisa teman-teman lihat di sini sudah ada entry routing baru dengan flag ADR ya. A-nya adalah aktif, D-nya dynamic, dan R-nya adalah RIP. Berarti entry routing ini merupakan entry routing yang dibuat secara otomatis melalui routing protokol RIP ya. Di sini destination address-nya adalah 20.0/24 ya. Di sini ya. Network PC2 ini gateway-nya melalui 1.2 ya. Melalui R2. Begitu pula kalau misalnya kita cek di R2 IP route print. Nah, di sini juga sudah ada entry routing ini ya. ADR Active Dynamic RIP. Entry routing ini merupakan entry routing yang menuju ke PC1 melalui gateway-nya 1.1 ya, atau R1. Nah, selain IP route print, teman-teman juga bisa menggunakan routing RIP route print. Nah, seperti ini bisa teman-teman lihat sudah terdapat di sini entry routing juga. Di R1 juga bisa routing RIP net route print seperti ini. Oke.